Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita lanjut lagi baca salah satu buku New York Times bestseller Tiny Habits, Perubahan-perubahan kecil yang mengubah hidup B.J. Fogg, PhD. Kali ini kita baca bab 2, motivasi berfokus pada mencocokkan. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sandra dan Adrian baru saja membeli rumah pertama mereka. Pada survei pertama, mereka berdiri di beranda belakang bersama agen mereka dan mengamati satu-satunya kekurangan dari properti tersebut, halaman belakangnya. Halaman itu berantakan. Ada dinding batu yang mulai runtuh, rumput setinggi lutut, dan gundukan kompos yang kelihatan menakutkan teronggok di belakang garasi. Pada titik itu, Sandra dan Adrian tidak peduli. Mereka terbuai impian Amerika. Apa yang mereka lihat hanyalah kemungkinan, sebuah kebun sayur dan petak-petak bunga. Sebuah tempat tidur gantung terikat di antara dua pohon ek yang kurus. Seekor burung langka bertengger di pohon lemon. Pada hari papan tanda terjual diturunkan. Mereka sangat bersemangat. Mereka membuat daftar hal-hal yang harus dikerjakan dan langsung mengerjakannya. Mereka memulai dari dalam rumah, mengamplas, mengecat, dan menggosok setiap jengkal tempat itu. Beberapa minggu kemudian, mereka mencoret semua hal dalam daftar mereka kecuali halaman belakang. Mereka berdiri berdampingan di beranda belakang untuk melihatnya. Kali ini mereka merasa berbeda. Gairah mereka untuk memperbaiki rumah terjun ke jurang. Mereka merasa kewalahan. Dari mana mereka harus memulai? Sandra tumbuh dewasa dengan memotong rumput halaman orang tuanya, tapi hanya sejauh itu pengalamannya dengan penataan taman. Adrian tumbuh dewasa di apartemen, jadi pengetahuannya bahkan lebih sedikit lagi. Mereka tidak memiliki peralatan taman apapun. Apakah pohon lemon bahkan bisa tumbuh di New Hampshire? Mereka tahu apa yang mereka inginkan. Halaman belakang tempat mereka bisa menghabiskan waktu bersama teman dan melihat anak-anak yang akan mereka miliki berlarian di antara penyemprot air dan membangun benteng. Tapi saat ini, semua ini terasa seperti fantasi dan segunung pekerjaan. Pada saat inilah, kebanyakan orang akan berbalik kembali ke dalam dan berkata kepada dirinya sendiri bahwa mereka akan mengurusnya nanti, atau mereka akan terjun sepenuhnya dan membuat diri mereka sendiri kelelahan. 3 jam kerja keras kemudian, mereka akan menyerah dan tidak kembali lagi. Bagaimanapun, mimpi mereka tertunda, tergantikan oleh perasaan bersalah, kecewa, atau kegagalan. Jadi, apa yang terjadi di sini? Sehubungan dengan mimpi halaman belakang mereka, permasalahannya adalah karena Sandra dan Adrian bergantung sepenuhnya pada motivasi. Lanjut, motivasi tidak dapat diandalkan. Motivasi seringkali tidak dapat diandalkan saat berhubungan dengan perbaikan rumah. Motivasi juga tidak dapat diandalkan saat berhubungan dengan diet, rutinitas olahraga, proyek kreatif, mengurus pajak, membuka bisnis, mencari pekerjaan, merencanakan konferensi, segala jenis perbaikan diri. Jebakan monyet motivasi itu tersembunyi dan banyak jumlahnya. Mereka menangkap Anda tanpa peduli apakah Anda menghadapi proyek besar atau mencoba mengubah kebiasaan Anda. Sialnya, kebanyakan orang percaya bahwa motivasi adalah mesin penggerak utama perubahan perilaku. Kata-kata seperti imbalan dan insentif dilemparkan ke sana kemari begitu sering, sehingga kebanyakan orang berpikir Anda bisa menciptakan kebiasaan apapun yang Anda inginkan kalau Anda bisa menemukan wortel yang tepat untuk digantungkan di depan diri Anda sendiri.
Pemikiran semacam ini bisa dipahami, tapi kebetulan itu juga merupakan pemikiran yang salah. Ya, motivasi memang satu dari tiga elemen yang menggerakkan perilaku. Masalahnya, motivasi itu seringkali pelin-pelan, dan bab ini menggali lebih dalam tantangan yang dihadirkannya. Motivasi itu ibarat teman yang hobi berpesta, teman yang luar biasa untuk bersenang-senang satu malam. Tapi bukan seseorang yang akan Anda andalkan untuk menjemput Anda dari bandara. Anda harus memahami peran serta keterbatasannya, kemudian memilih perilaku yang tidak bergantung pada seorang teman yang pelin-pelan seperti itu. Untuk melakukannya, pertama-tama kita harus membongkar permainan monyet motivasi. Jebakan demi jebakan. Kemudian, kita akan belajar bagaimana caranya menghindari mereka untuk meraih apa yang sebenarnya kita inginkan. Tidak perlu menggantungkan wortel atau membuat diri sendiri merasa bersalah. Lanjut, satu, motivasi itu rumit. Mari kita memulai dari yang dasar. Apa itu motivasi? Motivasi adalah keinginan untuk melakukan perilaku spesifik, makan bayam malam ini atau perilaku umum, makan sayuran dan makanan sehat lainnya setiap malam. Beberapa psikolog berbicara tentang motivasi ekstr- ekstrinsik atau intrinsik. Intrinsik. Saya tidak bermaksud menjelek-jelekan semua psikolog tersebut, tapi menurut saya ini adalah pembagian yang lemah dan tidak terlalu berguna di dunia nyata. Dalam pekerjaan saya sendiri, saya berfokus pada tiga sumber motivasi: diri Anda sendiri, apa yang Anda inginkan, keuntungan atau hukuman yang akan Anda terima dengan melakukan tindakan itu, wortel dan tongkat, dan konteks Anda. Misalnya, semua teman Anda melakukannya. Untuk membantu Anda memvisualisasikan hal ini, saya menciptakan karakter yang disebut orang OTK. Anda akan melihatnya berulang kali. Ternyata orang, tindakan, dan konteks merupakan hal yang sangat penting dalam memahami perilaku manusia. Nanti ada gambar di halaman 37 elemen perilaku. Orang. Di sini ada tiga orang. Yang pertama, orang. Orang sudah ingin melakukan tindakan. Lalu di sampingnya, orang yang kedua adalah tindakan. Keuntungan dari keuntungan atau hukuman eksternal karena melakukan tindakan. Dan di bagian ketiga ada gambar orang lagi, bagian bawahnya, yaitu konteks. Motivasi yang disebabkan konteks seseorang. Lanjut. Seperti yang ditunjukkan grafik orang OTK. Motivasi bisa berasal dari salah satu dari tiga tempat. Pertama, motivasi bisa datang dari dalam diri seseorang. Anda sudah ingin melakukan perilaku tersebut. Misalnya, sebagian besar dari kita termotivasi untuk berpenampilan menarik. Hal ini tertanam dalam diri kita sebagai manusia. Motivasi juga berasal dari keuntungan atau hukuman yang diasosiasikan dengan perilaku. Mari kita berbicara soal pajak. Kebanyakan dari kita bangun di pagi hari untuk membayar pajak, tapi ada hukuman kalau kita tidak membayarnya. Hal itu memotivasi kita. Terakhir, motivasi bisa berasal dari konteks kita, lingkungan kita saat ini. Misalnya, Anda berada di acara lelang benda-benda seni yang membantu gerakan amal. Jika tujuannya mulia, jika orang-orang minum, dan jika sang juru lelang membangkitkan banyak energi. Semua ini konteksnya yang didesain dengan saksama akan memotivasi Anda untuk membayar mahal demi lukisan yang sederhana. Selain itu, bisa ada seper- bisa ada lebih dari satu sumber motivasi untuk melakukan perilaku. Saya memandang motivasi yang berbeda ini sebagai daya yang mendorong Anda menuju atau menjauh dari tindakan. Mungkin itu adalah keinginan untuk diterima oleh kelompok, atau mungkin takut merasakan sakit fisik.
Mungkin motivasi Anda bergerak menuju tindakan, atau mungkin mereka membawa Anda menjauh, namun motivasi selalu ada di sana, mendorong Anda ke atas dan ke bawah, ke atas garis tindakan atau ke bawahnya, tergantung pada kekuatan mereka pada saat itu. Kadang kompleksitas motivasi kita akan berujung pada tarik-menarik psikologis. Misalnya, Sandra dan Adrian mungkin memiliki motivasi yang saling bersaing. Mereka ingin beristirahat dan menikmati rumah mereka yang baru dibersihkan. Tapi mereka juga ingin mengurus halaman belakang dan mencoret proyek itu dari daftar mereka. Motivasi yang saling bersaing ini menggiring mereka menuju perilaku yang berbeda. Lanjut, motivasi yang saling bersaing. Teman-teman kita mungkin juga memiliki motivasi yang bertentangan, yaitu dorongan yang saling bertentangan menyangkut perilaku yang sama. Motivasi yang bertentangan bisa menjadi sumber rasa sakit psikis. Aku ingin menyingkirkan gula rafinasi dari makananku, tapi astaga, aku ingin cupcake coklat itu. Konflik ini bisa bergerak naik turun tergantung pada apa yang terjadi di sekeliling kita. Hal yang bahkan lebih mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa hampir setiap saat kita buta setidaknya terhadap sebagian dari motivasi kita. Mungkin kita tidak sepenuhnya memahami dari mana asalnya keinginan untuk makan makanan tertentu. Apakah saya benar-benar menyukai rasa asin berondong jagung atau mungkinkah kebiasaan saya mendorong berondong jagung setiap hari berasal dari nostalgia akan hari-hari ketika saya dan keluarga memakannya saat menonton film. Motivasi yang berubah-ubah, tak terlihat, saling bersaing dan bertentangan, menjadikan elemen perilaku ini sulit dipahami dan dikendalikan. Ini membuat kita semakin frustrasi saat kita gagal memotivasi diri kita sendiri atau orang lain untuk melakukan perubahan yang langgeng. Dua gelombang motivasi. Lonjakan besar dalam motivasi sangat berguna untuk melakukan hal-hal yang sangat sulit satu kali. Menyelamatkan anak, berhenti dari pekerjaan, membuang semua makanan sampah di rumah, berlari di bandara untuk mengejar pesawat, menghadiri pertemuan alkoholik anonymous yang pertama, menulis selembar surat kepada editor, melaksanakan ke-10 resolusi tahun baru selama sehari. Namun motivasi tingkat tinggi itu bersifat tak menentu dan juga tidak berkelanjutan. Sandra dan Adrian tidak membeli rumah setiap hari. Saat menggenggam kunci pada hari pertama itu, mereka memiliki motivasi dalam jumlah besar untuk memperbaiki rumah dan mereka merasa mampu melakukan berbagai perilaku sulit. Dan mereka memang mampu pada saat itu, malah motivasi membantu mereka selama beberapa saat. Motivasi membuat mereka mampu membenahi bagian dalam rumah mereka, hal yang sulit dan memakan banyak waktu. Namun saat membuat daftar, mereka tidak mempertimbangkan bagaimana perasaan mereka keesokan harinya, atau minggu berikutnya, atau bulan berikutnya. Pada suatu titik motivasi mereka akan merosot. Dalam desain perilaku, kita menyebut lonjakan sementara dalam motivasi ini sebagai gelombang motivasi. Saya yakin Anda pernah mengalami hal ini sebelumnya. Motivasi Anda memuncak, kemudian anjlok. Mungkin Anda kemudian menyalahkan diri sendiri karena tidak mempertahankannya. Bukan Anda yang harus disalahkan. Memang beginilah cara motivasi bekerja dalam hidup. Setiap tahun, hampir 100 juta orang mendaftar dalam sebuah kursus daring, tapi sebagian besarnya tidak meneruskan. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa kurang dari 10% yang berhasil melewati garis akhir. Para murid ini memulai dengan semangat dan dedikasi penuh, tapi kemudian motivasi mereka memudar, bahkan prospek harus membayar tidak peduli bagaimana hasilnya pun bukan motivasi yang cukup besar agar para murid itu menyelesaikan kursus mereka. Anda melihat hal yang sama terjadi di sekeliling Anda? Kalau Anda pernah membeli alat pemijat pundak seperti yang terlihat di TV,
Saya bisa bilang kemungkinan besar Anda tidak ingat kapan terakhir kali Anda menggunakannya. Lalu ingat tidak juicer sayur yang dijual oleh pria yang tampaknya bugar di mall itu? Ya, juicer itu hanya digunakan beberapa kali setelah Anda membawanya pulang. Dalam hal ini dan juga kasus lainnya, Anda terperangkap dalam jebakan umum pikiran manusia. Anda terlalu tinggi menilai motivasi di masa depan. Itu terjadi pada kita semua. Anda tidak bodoh, tolol, dan mudah diperdaya. Anda adalah manusia. Jadi ma jadi mengapa kita terombang-ambing oleh gelombang motivasi walaupun kita tahu bahwa kita kelewat optimis? Saat Anda terdorong untuk bertindak dalam cara yang kelihatan seperti ide bagus bahkan diperlukan, Anda merasa Bahkan diperlukan Anda merasakan sesuatu, entah itu gairah, kegembiraan, atau rasa takut, tidak penting yang mana. Apapun itu yang memotivasi perilaku dengan segera akan dirasionalisasi otak Anda. Melakukan hal yang mungkin akan memakan biaya besar, menghabiskan waktu, menuntut secara fisik, atau mengganggu kehidupan sehari-hari Anda, tiba-tiba terasa sangat logis. Kita memulai dari emosi, kemudian menemukan alasan untuk bertindak. Di zaman prasejarah, saat kita berkelana di sabana, hal ini adalah sesuatu yang bagus. Memotivasi emosi berevolusi untuk membantu kita berhasil dan bertahan hidup. Lagi pula, akan lebih baik kalau Anda mengalami lonjakan rasa takut secara otomatis yang akan membuat Anda berlari sekencang mungkin saat Anda tiba-tiba melihat seekor singa. Jika kita dirancang untuk memulai dengan rasionalitas, kita akan lebih mirip Mr. Spock dari Star Trek. Menurut Anda, apakah Spock memiliki juicer yang menganggur di ruang bawah tanahnya? Tidak, Spock tidak terseret gelombang motivasi. Dia melihat gelombang motivasi itu naik, kemudian dia berenang di bawahnya. Dia berpikir antusiasmenya terhadap jus segar kemungkinan besar akan memudar saat dia melihat berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan benda sialan itu. 3. Fluktuasi motivasi. Anda juga perlu menyadari bahwa motivasi berubah dalam skala yang lebih kecil. Motivasi berfluktuasi dari hari ke hari, bahkan dari menit ke menit, dan Anda mungkin mengetahui beberapa pergeseran motivasi Anda sendiri yang mudah ditebak. Kapan terakhir kali Anda membeli topi Santa pada 26 Desember? Para pedagang mengetahui bagaimana hal ini bekerja dan mereka beradaptasi dengan menjual murah topi Santa di minggu-minggu setelah hari besar itu ketika motivasi sedang rendah dan para pembeli tidak bersedia membayar mahal untuk topi Santa. Namun inilah beberapa pergeseran yang lebih tidak kentara dan dapat diramalkan. Tekad menurun dari pagi hingga malam. Berbagai keputusan rumit menjadi semakin sulit ketika hari semakin larut. Motivasi untuk memperbaiki diri sendiri bisa lenyap pada Jumat malam. Pergeseran ini merupakan beberapa dari sekian banyak alasan mengapa Anda tidak dapat mengendalikan motivasi Anda sepenuhnya. Orang-orang dalam industri kesehatan dan kesejahteraan diri sangat peka terhadap fluktuasi ini. Bertahun-tahun yang lalu, saya mengajarkan desain perilaku kepada tim produk di Weight Watcher agar mereka dapat membenahi program global mereka dan memfokuskan para anggota mereka pada cara terbaik untuk berubah. CEO mereka pada saat itu David Kirchhoff menjelaskan bisnis mereka yang bersifat musiman. Perusahaan melihat lonjakan yang dapat diprediksi pada jumlah pendaftaran daring dan pencarian kata kunci selama waktu-waktu tertentu sepanjang tahun. Pendaftaran berada di atas rata-rata pada Januari, halo resolusi tahun baru. Weight Watchers juga melihat lonjakan pendaftaran setelah Labor Day saat orang Orang mencoba kembali hidup sehat setelah memakan hot dog dan es krim sepanjang musim panas. Perusahaan itu juga bisa melihat di mana gelombang motivasi meninggalkan orang-orang. Upaya menurunkan berat badan anjlok pada awal November saat orang-orang menyadari mereka tidak sanggup menolak pie
pekan buatan Bibi Bev saat Thanksgiving dan Natal. November dan Desember dalam dunia penurunan berat badan ibarat laut yang tenang. Tidak ada gelombang motivasi sejauh mata memandang. Dan itulah sebabnya bergantung pada motivasi bukanlah ide yang bagus. Gelombang yang dapat diprediksi bukan merupakan satu-satunya cara motivasi bergeser. Ada beberapa gelombang yang tidak dapat diprediksi. Remaja yang sama dengan yang merecoki Anda selama 1 minggu agar Anda memungkinkannya pergi ke konser Ariana Grande akan menyatakan dia sama sekali tidak ingin pergi lagi 1 hari sebelum pertunjukan. Anda sama sekali tidak menyadari sahabat karibnya membatalkan acara pada detik-detik terakhir, menghancurkan motivasi anak remaja Anda. Pergeseran dalam motivasi juga bisa terjadi dengan cepat. Anda termotivasi untuk makan siang pada pukul 12.15. Jadi, Anda makan banyak sewaktu seseorang memberitahu Anda di ruang rapat ada pizza pada pukul 13.30. Anda tidak terlalu termotivasi karena Anda baru saja makan. Walaupun begitu, ada suatu situasi khusus di mana motivasi bisa bertahan lama. Coba pikirkan seorang nenek yang selalu termotivasi untuk melewatkan waktu yang berkualitas bersama para cucunya, atau remaja yang selalu ingin terlihat baik di mata teman-temannya. Motivasi yang bertahan selama ini saya sebut aspirasi, dan itulah yang akan saya jelaskan berikutnya. Keempat, memotivasi menuju abstraksi tidak memberikan hasil. Kita semua ingin sehat. Kita semua ingin lebih sabar terhadap anak-anak kita. Kita semua ingin merasa terpenuhi oleh pekerjaan kita, dan hasrat kita untuk mencapai berbagai aspirasi ini bertahan lama, atau setidaknya tidak berubah dengan cepat. Ini kelihatan seperti sesuatu yang baik, bukan? Ya, benar. Aspirasi adalah titik tolak yang bagus untuk mengubah hidup Anda. Berjuta-juta orang sungguh-sungguh teraspirasi untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat, tidak terlalu stres lebih lebih penuh. Akan tetapi, ini masalahnya. Orang-orang sering percaya bahwa memotivasi diri sendiri menuju aspirasi akan membawa perubahan yang langgeng. Akhirnya, orang-orang pun berfokus pada aspirasi. Mereka berfokus pada motivasi. Kombinasi itu tidak memberikan hasil. Gagasan yang menyesatkan ini tertanam dalam-dalam. Mungkin Anda pernah melihat poster layanan kesehatan bertujuan baik di tempat praktik dokter yang menampilkan banyak sayuran warna-warni dengan tajuk "Makanlah pelangi ini". Awalnya Anda berpikir, "Ya, aku perlu mengonsumsi makanan yang lebih sehat." Namun, kemudian Anda tidak terlalu yakin langkah-langkah praktis apa yang bisa Anda ambil. Seberapa banyak sayuran hijau dan seberapa banyak sayuran merah? Itu berarti selada dan apel, kan? Tidak mungkin yang dimaksud adalah es krim dan permen licorice, kan? Anda termotivasi untuk memakan pelangi, tapi mungkin Anda tidak mengetahui caranya. Anda mungkin akan merasa frustrasi dan akhirnya mengkritik diri sendiri. Impian dan aspirasi adalah sesuatu yang baik. Begitu pula iklan layanan kesehatan. Namun menginvestasikan waktu dan energi untuk memotivasi diri kita sendiri atau orang lain menuju abstraksi adalah langkah yang salah. 5. Motivasi bukan tiket sakti untuk perubahan jangka panjang. Jika itu berkaitan dengan mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik, secara umum orang-orang percaya bahwa pada dasarnya itu adalah masalah kapasitas pribadi dan pilihan. Orang-orang berpikir kalau saja mereka bisa menemukan motivator yang tepat, mereka akan melakukan hal yang seharusnya mereka lakukan, yang biasanya berupa abstraksi. Cara berpikir yang salah ini sepenuhnya meletakkan kesalahan pada diri Anda dan kemampuan atau ketidakmampuan Anda untuk memotivasi diri sendiri. Saya ingin mengubah semua itu. Saya ingin semua saya ingin orang-orang mengetahui bahwa jika mereka hanya berfokus pada motivasi, mereka mengabaikan dua komponen kunci dari apa yang sebenarnya menggerakkan perilaku, kemampuan dan dorongan.
Misalnya, seseorang menawari Anda $1 juta kalau Anda bisa seketika itu juga menurunkan kadar gula darah Anda ke tingkat normal. $1 juta cukup memotivasi kan? Namun bisakah Anda mencapai hasil ini seketika? Mungkin tidak. Motivasi saja tidak mengantarkan Anda ke sana. Anda tidak bisa mencapai hasil atau aspirasi hanya dengan mengandalkan motivasi tinggi, yang merupakan komponen yang paling sulit diprediksi dan paling tidak dapat diandalkan di antara ketiga komponen dalam model perilaku saya. Anda tidak sendirian kalau sebelumnya Anda sepenuhnya berfokus pada motivasi. Namun sekarang, saya berharap Anda menyadari Anda tidak dapat mengandalkan motivasi saja untuk menciptakan perubahan yang langgeng karena mungkin Anda tidak dapat mempertahankannya dan mungkin tidak bisa selalu memanipulasi atau mendesainnya. Saya berharap Anda menyadari ini bukan cacat karakter, melainkan sifat alami manusia. Anda harus menghindari jebakan monyet motivasi, bukan terjerumus ke dalamnya. Mengakali motivasi. Sebelum melihat cara mengakali monyet motivasi, mari kita luruskan satu hal. Saya ada di sini untuk memberitahu Anda bahwa Anda harus menggapai bintang, bermimpi, atau membuat papan visi. Semakin jelas Anda bisa membayangkan apa yang Anda inginkan, semakin baik. Biasanya, Anda harus mengetahui kemana Anda ingin pergi untuk bisa tiba di sana. Sandra dan Andrian tidak salah kalau mereka bersemangat dan ambisius soal halaman belakang rumah mereka. Itu bagus. Begitu juga dengan Anda kalau Anda menghampiri buku ini dengan aspirasi untuk memulai bisnis Anda sendiri, menabung untuk pensiun dini, atau memenangkan pertarungan seumur hidup dengan obesitas. Manusia pada dasarnya adalah pemimpi, jadi kita semua punya beberapa impian setinggi langit tersimpan di saku belakang kita. Namun, di sanalah mereka seringkali tertinggal, sebagian karena kita tersandung oleh motivasi yang pelin-pelan. Jadi, bagaimana caranya kita bisa mengeluarkan aspirasi kita dari dalam saku dan mulai mewujudkan mereka tanpa bergantung pada motivasi? Pertama, mari kita pertegas perbedaan di antara tiga hal ini: aspirasi, hasil, dan perilaku. Saat saya mengajar di camp pelatihan dan workshop tentang desain perilaku, salah satu hal pertama yang saya tanyakan kepada orang-orang adalah perilaku baru apa yang ingin mereka bawa dalam kehidupan mereka. Inilah yang saya dengar. Saya ingin mengurangi melihat ponsel. Saya ingin tidur lebih baik. Saya ingin mengurangi 12% lemak tubuh. Saya ingin lebih sabar terhadap anak saya. Saya ingin menjadi lebih produktif. Kata saya, bagus. Kata saya, bagus. Saya bisa menunjukkan kepada Anda cara mewujudkan berbagai keinginan itu. Namun, itu semua bukan perilaku. Itu adalah aspirasi yang Anda miliki atau hasil yang ingin Anda capai. Aspirasi adalah hasrat abstrak, seperti ingin agar anak-anak Anda sukses di sekolah. Hasil lebih bi- Hasil lebih bisa diukur seperti mendapatkan nilai A untuk semua mata pelajaran di semester kedua. Keduanya merupakan tempat yang bagus untuk memulai proses desain perilaku. Namun, aspirasi dan hasil bukanlah perilaku. Ini cara mudah untuk membedakan perilaku dari aspirasi dan hasil. Perilaku adalah sesuatu yang bisa Anda lakukan sekarang juga atau pada titik waktu spesifik yang lain. Anda bisa mematikan ponsel Anda. Anda bisa makan wortel. Anda bisa membuka buku pelajaran dan membaca 5 halaman. Ini adalah tindakan yang bisa Anda lakukan kapanpun,
Sebaliknya, Anda tidak dapat mencapai aspirasi atau hasil setiap saat. Anda tidak bisa tiba-tiba saja tidur dengan lebih baik. Anda tidak bisa menurunkan berat badan sebanyak 6 kilo saat makan malam hari ini. Anda hanya bisa mencapai aspirasi dan hasil seiring berjalannya waktu kalau Anda menjalankan perilaku spesifik yang tepat. Saya mendapati orang-orang tidak secara alami berpikir dari sudut pandang perilaku fisik, dan kecenderungan ini menjadi rintangan hampir bagi semua orang. Orang-orang menggunakan kata goal saat membicarakan aspirasi atau hasil. Ketika seseorang berkata goal, Anda tidak bisa yakin apa sebenarnya yang mereka bicarakan, karena kata itu bersifat ambigu. Karena alasan itu, goal tidak ada dalam kosakata desain perilaku. Anda bisa menggunakan aspirasi atau hasil agar lebih presisi. Saya pernah bekerja dengan bank besar dalam hal inisiatif menabung. Tujuannya adalah mendorong para nasabah untuk memiliki dana darurat sebesar $500. Halaman web bank itu memiliki banyak artikel, para ahli dan data yang menunjukkan dengan jelas bahwa jika Anda tidak mempunyai uang untuk situasi darurat, Anda akan mengalami masalah keuangan saat ban mobil Anda kempes atau kloset Anda mampet dan membutuhkan tukang leding. Jadi perilaku apa yang kalian minta agar dilakukan para nasabah? Saya bertanya. Menabung $500 untuk situasi darurat, sang ketua proyek berkata. Bagi kelompok yang berisi orang-orang terpelajar, cerdas, dan luar biasa ini, hal itu kelihatan cukup spesifik. Namun perhatikan bahwa mereka berbicara tentang hasil bukan perilaku. Saya ingin menunjukkan hasil ini. Saya ingin menunjukkan hal ini, jadi saya menantang tim itu dengan cara bercanda. Masing-masing dari kalian tabung $500 saat ini juga. Mereka tertawa, dan mereka memahami maksud saya. Kemudian, kami mulai bekerja. Saya memfokuskan sesi kami untuk menemukan perilaku spesifik yang bisa dilakukan para nasabah mereka untuk membuat dana darurat, dan inilah beberapa yang kami cetuskan. Telepon perusahaan TV kabel Anda dan turunkan paket Anda ke yang paling rendah. Masukkan semua koin Anda dalam celengan dana darurat setiap malam. Adakan acara obral di rumah, lalu masukkan semua hasil penjualan dalam dana darurat. Pada akhirnya, kami mencetuskan lebih dari 30 perilaku spesifik yang berbeda. Beberapa lebih baik dari yang lain, tapi semua perilaku itu memiliki peluang untuk membantu para nasabah bank mengambil langkah konkret dalam mencapai hasil tabungan darurat itu. Para pemimpin bank menyadari bahwa motivasi bukanlah kepingan yang hilang dari teka-teki mereka. Alih-alih, mereka perlu mencocokkan para nasabah mereka dengan perilaku spesifik yang mudah dan efektif. Mereka kini paham bahwa halaman web mereka seharusnya mengurangi fokus pada mengapa dan lebih fokus pada bagaimana caranya. Para penyelia layanan kesehatan juga perlu menggeser fokus mereka dalam cara ini. Jika Anda pernah pergi ke dokter dan diberitahu bahwa Anda perlu makan dengan lebih baik dan lebih banyak berolahraga, mungkin Anda bertanya-tanya apa yang diperlukan untuk makan dengan lebih baik dan bagaimana cara melakukannya. Saya memulai para profesional dari tempat yang sama dengan yang saya gunakan saat memulai orang-orang melakukan tiny habits. Di sanalah Anda bisa memulai. Langkah 1, perjelas aspirasi Anda. Langkah-langkah dalam mendesain perilaku. Langkah 1, perjelas aspirasi Anda. Langkah pertama dalam desain perilaku adalah memperjelas aspirasi atau hasil Anda. Apa yang Anda inginkan? Apa impian Anda? Hasil apa yang ingin Anda capai? Tuliskan aspirasi atau hasil Anda dan anggaplah apapun yang Anda tuliskan itu sebagai sesuatu yang mungkin akan Anda revisi.
Kalau Anda menuliskan, menurunkan berat badan, bertanyalah kepada diri Anda sendiri, itukah yang benar-benar kuinginkan? Mungkin iya, atau mungkin sebenarnya Anda ingin merasa lebih baik saat mengenakan pakaian Anda, ingin mengendalikan diabetes, ingin memulai paddle boarding, tapi Anda merasa seperti membawa berat badan yang terlalu besar. Memperjelas aspirasi memungkinkan Anda mendesain apa yang benar-benar Anda inginkan secara efisien. Mungkin Anda mengira aspirasi Anda adalah menjadi lebih mindful. Namun, saat memikirkan hal ini, Anda memutuskan yang sebenarnya Anda inginkan adalah mengurangi stres dalam hidup Anda, dan mengurangi stres akan lebih mudah ketimbang menjadi lebih mindful. Anda bisa berjalan-jalan di luar setiap hari, memainkan alat musik selama 10 menit, atau mengurangi menonton berita di TV. Dalam langkah ini, revisilah aspirasi atau hasil Anda agar menyentuh hal yang benar-benar berarti bagi Anda. Satu catatan tentang memulai dengan aspirasi versus memulai dengan hasil. Anda bisa memulai dengan salah satunya, namun Anda menyukai aspirasi sebagai titik awal karena lebih fleksibel dan tidak terlalu mengintimidasi dibandingkan hasil yang spesifik. Langkah 2, eksplorasilah pilihan perilaku. Langkah-langkah dalam desain perilaku: 1. Perjelas aspirasi. 2. Eksplorasi pilihan perilaku. Anda akan mulai lebih spesifik di langkah kedua. Anda memilih salah satu aspirasi Anda, kemudian cetuskanlah sekumpulan perilaku spesifik yang dapat membantu Anda mencapai aspirasi Anda. Anda tidak mengambil keputusan atau membuat komitmen pada langkah ini. Anda mengeksplorasi pilihan Anda. Semakin banyak perilaku yang Anda tuliskan, semakin baik. Anda bisa memanfaatkan kreativitas Anda atau mungkin meminta ide dari teman-teman. Saya menciptakan cara untuk membantu orang-orang mengeksplorasi pilihan perilaku. Alat ini disebut sekawan perilaku, sekawan P. Beginilah cara kerjanya. Tuliskan aspirasi Anda di gambar awan seperti yang ada di grafik. Lalu mulailah isi kotak-kotaknya dengan perilaku spesifik. Nanti ada gambar awan di bagian tengahnya, tulisannya adalah aspirasi atau hasil mengurangi stres. Contohnya. Lalu di bagian kiri awannya ada tulisan perilaku pilihan yang bisa diisi perilaku-perilaku yang akan dikerjakan. Lanjut, nanti bisa cek di halaman 51. Lanjut, misalnya saja saya membimbing teman saya, Mark, mengerjakan proses ini, dan dia memperjelas aspirasi besarnya. Dia menulis mengurangi stres di gambar awan itu. Berikutnya, saya akan berkata, Mark, kalau kau bisa menyihir dan membuat dirimu sendiri melakukan perilaku apapun yang akan mengurangi stresmu, perilaku apa itu? Setelah Mark mencetuskan perilaku pertamanya, pergi pijat setiap minggu. Saya akan berkata, bagus, apalagi? Kita tidak berhenti dan kita tidak mengeksplorasi idenya secara mendalam. Mark terus menuliskan berbagai hal dan saya terus berkata, bagus, apalagi? Saat membimbing orang-orang dalam proses ini, saya suka mengingatkan mereka bahwa untuk saat ini mereka memiliki kekuatan sihir. Mereka bisa menyuruh diri mereka sendiri melakukan perilaku apapun, pindah ke Maui, membawa anjing ke kantor, mendapatkan pekerjaan manajemen yang gajinya lebih besar 30%. Sangatlah penting untuk mengeksplorasi pada langkah ini dan bersikap sangat optimis. Saya menyebut metode ini mengayunkan tongkat sihir. Bahkan dengan tongkat sihir di tangan dan dukungan saya agar mereka menggunakan kekuatan super itu, orang-orang kadang menginginkan perilaku yang praktis dan itu tidak masalah.
Beberapa keinginan berupa perilaku yang Anda lakukan satu kali, mengunduh aplikasi meditasi. Beberapa keinginan berupa berbagai kebiasaan baru, latihan peregangan selama 2 menit setiap selesai melakukan panggilan telepon konferensi. Dan beberapa keinginan adalah untuk berhenti melakukan perilaku, berhenti mengecek surel setelah jam 7 malam. Untuk menghasilkan banyak pilihan perilaku, Anda bisa menggunakan kategori berikut ini dalam sesi mengayunkan tongkat sihir Anda sendiri. Perilaku apa yang akan Anda lakukan satu kali? Berbagai kebiasaan baru apa yang akan Anda ciptakan? Kebiasaan apa yang akan Anda hentikan? Setelah Anda mencetuskan setiap keinginan perilaku, berpikirlah sendiri, bagus, apalagi, dan teruskan. Pada akhirnya, Anda akan memiliki sekawan perilaku, mulai dari yang sinting, logis, sampai yang mengejutkan, dan itu bagus. Selagi Anda mencetuskan pilihan perilaku, Anda akan melihat ada banyak cara untuk mencapai aspirasi Anda. Dalam langkah berikutnya, Anda akan menyortir pilihan ini dan berpikir secara realistis. Namun untuk saat ini, Anda ingin mengeksplorasi secara luas dan fantasi memiliki kekuatan sihir membantu Anda tiba di sana. Lanjut, banyak perilaku yang berbeda bisa menuntun Anda kepada aspirasi Anda. Nanti ada gambar lagi di halaman 53, yaitu perilaku mengurangi stres, gambar orang menanam, gambar orang bermain anak kecil, gambar orang berjalan mengajak anjing jalan-jalan, gambar orang peregangan, gambar orang yoga, gambar orang bermain musik, dan gambar orang tidur. Lanjut, kalau Anda belum memulai, Anda bisa melakukannya sekarang. Tuliskanlah aspirasi pilihan Anda di gambar awan. Berikutnya, bayangkan Anda memiliki tongkat sihir yang bisa membuat Anda melakukan perilaku apapun, apa yang akan Anda inginkan. Alat sekawan perilaku memiliki kotak untuk 10 perilaku. Jadi jangan berhenti sampai di situ. Semakin banyak ide, semakin luas, semakin banyak variasi, semakin bagus hasil yang akan Anda dapatkan pada langkah berikutnya dalam desain perilaku. Jika Anda kesulitan memikirkan ide segar, mintalah bantuan orang lain. Bertanyalah pada pasangan, anak-anak Anda, bahkan teman-teman di media sosial Anda. Apakah mereka bisa mengusulkan perilaku apapun yang akan membantu Anda mencapai aspirasi Anda? Anda bisa berkata atau menulis, "Kalau kau bisa menyuruhku melakukan perilaku apapun yang akan membantuku, titik-titik. Apa yang akan kau usulkan?" Mungkin Anda akan terkejut mendengar ide-ide tersebut, dan jangan cemas kalau beberapa keinginan perilaku sangat tidak realistis. Saya akan menunjukkan cara memilih pilihan yang terbaik dan bagaimana caranya mewujudkan mereka menjadi kenyataan. Untuk saat ini, menggunakan kreativitas dan mencetuskan perilaku baru akan membantu Anda untuk bersenang-senang lebih banyak dan menjadi lebih sukses. Begitu kekuatan tongkat sihir Anda habis, pelajari kembali berbagai keinginan perilaku Anda dan cobalah membuat masing-masing perilaku tersebut menjadi lebih spesifik. Kalau Anda menuliskan bermain dengan anjingku sebagai cara untuk mengurangi stres, Anda bisa membuat keinginan itu lebih spesifik dengan merevisinya kembali. Bermain lempar tangkap dengan anjingku setiap malam di rumah. Setelah Anda merevisi keinginan perilaku Anda menjadi super spesifik, Anda menyebutnya crispy. Lanjutkanlah ke langkah berikutnya dalam proses desain perilaku dan bersikaplah analitis serta praktis. Cara menemukan kebiasaan baru yang terbaik. Sebelum memberikan langkah resmi berikutnya dalam desain perilaku, saya ingin Anda memahami konteks yang lebih luas tentang mendesain perubahan. Satu kekurangan besar dalam cara orang-orang biasanya mendekati perubahan adalah bagaimana mereka memutuskan perilaku apa yang akan mereka praktikkan. Cara orang memutuskan untuk berangkat dari titik A awal menuju titik B mencapai aspirasi atau hasil mereka amat sangat beragam, dan inilah beberapa cara yang paling umum, tapi memiliki kekurangan apabila mereka melakukannya. Cara yang salah satu, sekadar menebak tanpa metodologi.
Misalnya, Anda menumpang bus untuk pergi bekerja. Selagi terjebak macet, Anda menatap keluar jendela dan melihat seseorang yang mengendarai sepeda melesat lewat. Dan Anda berpikir, nah itu cara yang tepat untuk pulang pergi bekerja. Seharusnya aku melakukannya. Dulu aku sering bersepeda, aku suka bersepeda. Sayangnya, terakhir kali Anda bersepeda adalah saat berumur 12 tahun dan jarak yang harus Anda tempuh ke tempat kerja saat ini adalah 24 kilometer. Namun, Anda benar-benar ingin melakukannya pada saat itu. Anda pun membeli setumpuk perlengkapan bersepeda di toko. Anda mengenakan semua perlengkapan itu keesokan harinya, dan ketika melangkah keluar rumah, Anda mendapati udaranya dingin dan hujan. Anda tidak membeli perlengkapan untuk itu. Sekilas Anda merasa kesal dan kecewa, dan Anda pun berjalan menuju halte bus. Pada akhirnya, bersepeda ke kantor ternyata tidak cocok dengan Anda. Permasalahan dengan pendekatan ini adalah sifatnya yang acak. Ini seperti bermain roulette. Mungkin Anda akan membeli peralatan yang tepat yang bisa membantu Anda melakukan perilaku tersebut. Mungkin juga tidak. Perilaku Anda itu merupakan lompatan yang terlalu besar atau mungkin juga tidak. Mungkin itu realistis bagi kehidupan Anda, mungkin juga tidak. Dengan desain perilaku, Anda tidak menebak-nebak. Oke, permasalahan berikutnya. Cara yang salah dua, inspirasi dari internet. Banyak dari kita yang melihat ceramah daring dan terinspirasi. Banyak pembicara yang memiliki cerita luar biasa dan melakukan hal-hal hebat. Misalnya saja, Anda melihat video yang menampilkan biksu Buddhis yang adalah guru meditasi. Dia berbicara dengan kebijaksanaan dan keagungan. Dia tidak kelihatan stres, bahkan kesal sedikit pun. Dia memberitahu Anda tentang tekanan darahnya, bagus sekali, dan detak jantungnya saat tidak beraktivitas, bahkan lebih bagus lagi. Dan dia menunjukkan hasil rekam otaknya. Sebagai bukti, Anda berpikir, astaga, aku menyaksikan kekuatan meditasi. Orang-orang melakukan hal ini selama beribu-ribu tahun. Pada akhir ceramah dia berkata, Anda hanya membutuhkan waktu 30 menit sehari untuk memperbaiki kehidupan Anda secara besar-besaran dalam cara-cara yang secara ilmiah tak terbantahkan ini. Anda terperangah. Anda harus melakukan ini. Anda akan melakukan ini. Di hari yang sama, Anda benar-benar duduk selama 30 menit seperti yang disarankan sang biksu. Anda berjuang untuk menenangkan pikiran Anda, tapi Anda merasa cukup baik titik-titik. Sampai Anda merasa bosan. Keesokan harinya Anda mencobanya lagi, 15 menit. Anda merasa oke selama sesaat. Namun ada hari-hari di mana Anda tidak melakukannya. Di hari lain, Anda tidak mampu menenangkan pikiran Anda. Anda mencoba dan gagal, dan Anda merasa bersalah karenanya. Pada akhirnya, Anda pun berhenti. Kenapa hal itu tidak berhasil? Pertama-tama, Anda bukan biksu Buddhis, tapi sebagian besar karena perilaku ini mungkin terlalu sulit bagi Anda. Belum lagi mungkin Anda memulai dengan ekspektasi yang tidak realistis tentang meditasi. Sang biksu Buddhis itu bermaksud baik, tapi dia berbicara tentang apa yang efektif bagi dirinya. Meditasi mungkin tidak efektif bagi Anda seperti bagi dirinya. Lanjut, hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah video yang Anda tonton, artikel yang Anda baca, dan blogger yang Anda ikuti itu mungkin sumber informasi yang terpercaya, tapi mungkin juga bukan. Walaupun lebih baik daripada sekadar main tebak-tebakan. Pendekatan dalam memilih perilaku ini tetap berisiko karena dia tidak dipilih berdasarkan kriteria apapun kecuali apa yang membuat Anda bersemangat pada saat itu. Cara yang salah tiga, melakukan sesuatu yang efektif bagi seorang teman. Nasihat dari teman atau anggota keluarga adalah nasihat yang paling berniat baik di antara nasihat lainnya. Tapi itu bukan cara terbaik untuk mencocokkan diri Anda sendiri dengan kebiasaan baru.
Walaupun hot yoga mungkin mengubah hidup teman Anda, apakah itu berarti olahraga tersebut tepat bagi Anda? Kita semua mempunyai teman yang bersumpah bahwa kebiasaan baru mereka bangun jam setengah 5 pagi mengubah hidup mereka dan kita harus melakukannya. Saya tidak meragukan bahwa bangun pagi-pagi sekali mengubah hidup orang, terkadang menjadi lebih baik dan terkadang juga tidak. Tapi berhati-hatilah, Anda tidak tahu apakah kebiasaan ini akan benar-benar membuat hidup Anda lebih baik. Terutama kalau itu berarti jam tidur Anda berkurang. Jadi ya, Anda bisa mencoba apa yang efektif bagi teman Anda, tapi jangan menghukum diri sendiri jika jawaban teman Anda tidak mengubah Anda dalam cara yang sama. Semua pendekatan ini melibatkan menebak-nebak dan kebetulan, dan itu bukan cara yang tepat untuk mendesain perubahan dalam kehidupan Anda. Memiliki kriteria sistematik dalam cara memilih perilaku bagi diri Anda sendiri akan menjadikan Anda efektif dalam mencapai hasil dan langkah berikutnya dalam desain perilaku akan menyelamatkan Anda dari main tebak-tebakan. Lanjut, cara yang benar. Cocokkan diri Anda sendiri dengan perilaku spesifik. Langkah-langkah dalam desain perilaku. Langkah 1, perjelas aspirasi. Langkah 2, eksplorasi pilihan perilaku. Langkah 3, cocokkan dengan perilaku spesifik. Begitu Anda memiliki berbagai macam pilihan perilaku, berkat mengayunkan tongkat sihir dan sekawan perilaku Anda. Ganti personeling Anda dan bersikaplah praktis. Dalam langkah ini, Anda akan mencocokkan diri Anda sendiri dengan perilaku spesifik dan tidak ada main tebak-tebakan dalam pendekatan sistematis ini. Konsep ini cukup penting sehingga saya memberinya nama pencocokan perilaku. Ini merupakan langkah paling penting dalam desain perilaku. Tidak peduli perubahan apa yang ingin Anda lakukan, mencocokkan diri Anda sendiri dengan perilaku yang tepat adalah kunci untuk mengubah kehidupan Anda secara permanen. Dalam desain perilaku, kita mempunyai sebutan untuk pasangan yang terbaik, perilaku emas. Perilaku emas memiliki 3 kriteria. Perilaku tersebut efektif dalam mewujudkan aspirasi Anda, dampak. Anda ingin melakukan perilaku tersebut, motivasi. Anda bisa melakukan perilaku tersebut, kemampuan. Ada beberapa cara yang bagus untuk mencocokkan perilaku. Mendapatkan bantuan dari pelatih adalah cara yang bagus kalau Anda memiliki seseorang dalam kehidupan Anda yang mampu dengan ahli mencocokkan Anda dengan perilaku emas. Anda bisa bekerja dengan trainer, dokter, ahli nutrisi, atau seseorang yang memiliki pelatihan atau institusi atau intuisi untuk mengetahui apa yang akan berhasil bagi Anda. Misalnya, pelatih yang ahli dalam tiny habits untuk penurunan berat badan bisa mencocokkan Anda dengan perilaku terkecil yang menuntun Anda menuju penurunan berat badan terbesar. Kalau Anda menemukan seorang ahli semacam ini, Anda beruntung. Bagi orang lain, saya menawarkan metode yang saya desain bernama pemetaan fokus. Anda akan menggunakan sekawanan perilaku yang Anda buat sebelumnya. Melakukan pemetaan fokus hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit dari awal hingga akhir. Pada akhirnya, Anda akan memiliki 2 atau 3 perilaku yang naik ke puncak. Mereka adalah perilaku emas Anda. Dan itulah yang akan Anda desain selagi mengesampingkan semua pilihan lainnya. Perilaku emas bisa berupa tindakan 1 kali. Menghentikan langganan TV kabel Anda adalah tugas yang dilakukan 1 kali yang mungkin akan membuat waktu menonton TV Anda berkurang. Perilaku lainnya adalah berbagai kebiasaan yang Anda ulangi hari demi hari, seperti mengisi daya baterai ponsel Anda di dapur, alih-alih di samping tempat tidur.
Lanjut, pemetaan fokus. Pemetaan fokus adalah metode favorit saya dalam desain perilaku. Saya menciptakan ini selama 10 tahun, mengerjakan berbagai proyek di Stanford, mengubah hidup saya sendiri, dan membantu para pemimpin bisnis mendesain produk serta layanan baru. Selama bertahun-tahun, saya bekerja keras untuk memperbaiki pemetaan fokus, dan hari ini saya yakin ini adalah metode terbaik untuk mencocokkan diri Anda sendiri dengan perilaku emas. Inilah denah untuk pemetaan fokus. Nanti ada gambar di halaman 60. Perilaku berdampak tinggi sangat efektif membantu saya untuk tuliskan aspirasi Anda. Untuk titik-titik, tuliskan aspirasi Anda. Nanti ada garis seperti tanda tambah. Nanti ada panah ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan di ujungnya. Di sebelah kiri, tidak, saya tidak mampu mendorong diri saya sendiri melakukan perilaku ini. Itu ada di sebelah kiri, di ujung panah mengarah ke kiri. Dan yang mengarah ke kanan, ya, saya mampu mendorong diri saya sendiri melakukan perilaku ini. Dan di bawah, perilaku berdampak rendah, tidak efektif membantu saya untuk titik-titik. Tuliskan aspirasi saya. Pada akhirnya, Anda akan meletakkan masing-masing perilaku dalam kawanan Anda pada denah ini. Pertama-tama, saya akan menunjukkan cara kerjanya menggunakan teman kita Mark yang berusaha mengurangi stresnya. Mark menuliskan masing-masing perilaku dari sekawanan perilakunya pada selembar kartu. Kemudian dia membaca tumpukan kartu perilaku itu satu demi satu. Lanjut, ronde 1. Dalam ronde 1, pemetaan fokus, Mark berpikir hanya tentang dampak dari perilaku tersebut, seberapa efektifnya perilaku itu membantunya mengurangi stres, dan dia tidak mempertimbangkan kelayakan atau kepraktisan masing-masing perilaku dalam ronde ini. Untuk setiap kartu perilaku, dia bertanya pada dirinya sendiri, seefektif apa perilaku ini untuk membantuku mengurangi stres? Perilaku pertama yang dipilih Mark adalah bermain gitar selama 10 menit setiap hari. Ini sudah jelas, Mark menyukai gitar dan suasana hatinya selalu bagus setelah sesi pendek sekalipun. Dia mengetahui ini akan berdampak besar bagi dirinya, sehingga dia pun menempatkan kartu itu di bagian atas peta, nyaris di puncak area perilaku berdampak tinggi. Perilaku berikutnya yang dia pilih adalah pulang kerja 15 menit lebih awal setiap harinya. Itu kelihatan seperti ide yang bagus pada mulanya, tapi setelahnya dia berpikir itu mungkin akan memberikan efek yang berlawanan, terutama kalau dia dikejar tenggat. Dia meletakkan perilaku itu di bagian bawah, di dekat perilaku berdampak rendah. Anda meneruskan dengan cara ini, kartu demi kartu. Kalau Anda tidak yakin apa dampak dari suatu perilaku, lakukan yang terbaik dan letakkan di area yang terasa benar. Anda bisa merevisinya nanti jika dibutuhkan. Seandainya Mark salah meletakkan pulang kerja lebih awal sebagai berdampak tinggi, bukan masalah besar. Skenario terburuknya, dia akan pulang kerja lebih awal selama beberapa hari, kemudian menyadari kalau buru-buru pulang sebenarnya malah semakin membuatnya stres. Mark menyadari ini adalah eksperimen, dan dia sangat menyukai kebiasaan barunya bermain gitar, sehingga dia tidak terlalu merasa kesal jika pulang kerja lebih awal tidak mengurangi stresnya. Begitu Anda selesai memetakan perilaku potensial baru Anda di dampaknya masing-masing, tiba saatnya untuk melihat perilaku yang sama menggunakan lensa yang berbeda. Ronde 2. Dalam ronde ini, Anda berfokus pada kelayakan dan kepraktisan. Anda menjadi diri Anda sendiri yang sebenarnya, bukan versi fantasi dari diri Anda. Dalam ronde 2, Anda tidak memindahkan kartu Anda ke atas atau ke bawah. Anda menggeser mereka ke samping di sepanjang garis kelayakan.
Mark mengamati perilakunya bermain gitar dan pulang kerja lebih awal. Kemudian bertanya kepada dirinya sendiri, "Mampukah aku mendorong diriku sendiri melakukan ini?" Susunan kalimat dari pertanyaan ini penting. Ini menyatukan motivasi dan kemampuan pada saat yang sama. Dengan satu pertanyaan ini, Anda menangani dua komponen dalam desain perilaku saya. Kebanyakan orang mampu menjawab pertanyaan kelayakan itu dengan cukup mudah. Ketika Mark bertanya kepada dirinya sendiri, "Mampukah aku mendorong diriku sendiri bermain gitar setiap hari?" Jawabnya sudah jelas baginya, ya. Namun, ketika dia bertanya pada dirinya sendiri, "Mampukah aku mendorong diriku sendiri pulang kerja lebih awal setiap hari?" Dia mengernyit dan mulai berargumen dengan dirinya sendiri di kepalanya. Itu adalah tanda dia tidak bisa mendorong dirinya sendiri melakukan hal ini. Bagi banyak perilaku, prosesnya sesederhana itu. Namun, bagi perilaku lainnya akan membantu jika kita mengetahui apa yang menyebabkan kita ragu-ragu. Motif untuk melakukan hal ini, bertanyalah pada diri Anda sendiri, apakah aku ingin melakukan perilaku ini? Motivasi dengan kata lain, Anda tidak bisa membuat diri Anda sendiri melakukan apa yang tidak ingin Anda lakukan, setidaknya tidak secara konsisten. Saat kita mencocokkan diri kita sendiri dengan perilaku yang ingin kita lakukan, bukan yang kita pikir harus kita lakukan, kita tidak perlu lagi berurusan dengan trik atau teknik motivasional. Kita memecat si monyet motivasi. Misalnya, Anda ingin menjadikan makan es krim sebagai kebiasaan sehari-hari. Tidak ada masalah kan? Kenapa? Karena Anda tidak perlu memotivasi diri Anda sendiri untuk melahap es krim coklat itu setelah hari yang panjang di kantor. Jika Anda melakukan pemetaan fokus terhadap perilaku itu, Anda akan berpikir, tentu saja, aku mampu mendorong diriku sendiri melakukan perilaku itu. Dan Anda akan menggeser kartu tersebut ke sisi paling kanan denah. Ketika Anda menggeser kartu itu ke bagian samping, ingatlah tidak ada penghakiman di sini. Bayangkan diri Anda sendiri melakukan perilaku tersebut. Apakah Anda merasakan letupan kecil rasa takut ataukah Anda merasa bersemangat? Berpikir akan melakukan perilaku tersebut. Ada banyak ruang di antara berbagai perasaan ini, tapi perbedaan yang penting di sini adalah antara ingin dan harus. Desain perilaku mengenal realitas ini. Kunci menuju perubahan yang langgeng adalah mencocokkan diri Anda sendiri dengan perilaku yang ingin Anda lakukan. Dalam perjuangan Anda untuk berolahraga setiap hari, misalnya, Anda akan menemukan banyak pilihan. Kalau memutar lagu Beyonce dan menari selama 5 menit selagi Anda membuat sarapan adalah olahraga yang ingin Anda lakukan, jadikanlah menari sebagai kebiasaan sehari-hari dan lupakan tentang treadmill di pusat kebugaran. Satu perbedaan besar dalam desain perilaku versus pendekatan lain adalah dengan metode saya, Anda berfokus pada berbagai kebiasaan yang motivasi untuk melakukannya sudah Anda miliki. Anda tidak memilih kebiasaan, lalu mencoba menambahkan motivasinya nanti. Dalam desain perilaku, motivasi telah tertanam dalam kebiasaan baru tersebut. Dalam pendekatan lain, Anda akan bekerja keras mempertahankan kebiasaan yang Anda pikir harus Anda lakukan. Itu tidak terlalu efektif. Mencocokkan orang-orang dengan perilaku yang ingin mereka lakukan sangatlah penting untuk perubahan yang langgeng sehingga saya memberi konsep ini status spesial dalam desain perilaku. Petua Fox 1. Bantulah orang-orang melakukan apa yang sudah ingin mereka lakukan.
Petua ini mengubah pola pikir bagi banyak profesional yang pernah saya latih dalam desain perilaku. Dan petuah ini bisa mengubah pola pikir Anda saat Anda membantu diri sendiri melakukan apa yang sudah ingin Anda lakukan. Saya mendesain metode pemetaan fokus sesuai dengan petuah ini. Akan tetapi, masih ada lagi pertanyaan di ronde 2. Bisakah saya mendorong diri saya sendiri melakukan perilaku ini? Juga tentang kemampuan. Mungkin Anda termotivasi untuk makan buah persik segar setiap pagi, tapi kalau Anda tinggal di Maine dan tidak bisa menemukan buah persik di musim dingin, makan buah persik setiap hari tidak akan terjadi secara konsisten. Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perilaku ini secara teratur, dan Anda akan menggeser kartu ini ke sisi kiri. Selagi menyortir kartu-kartu Anda, bayangkan diri sendiri melakukan perilaku tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari. Misalnya saja, aspirasi Anda adalah makan lebih banyak buah, dan perilaku yang Anda cetuskan adalah memasukkan blueberry dalam oatmeal Anda. Jangan bayangkan Anda versi fantasi bangun pagi-pagi untuk membuat oatmeal setiap hari. Alih-alih, pikirkanlah Anda versi sejati turun dari tempat tidur 20 menit sebelum melesat keluar dari pintu. Blueberry dalam oatmeal setiap hari mungkin tidak realistis. Bagaimana dengan membawa apel dalam tas? Tujuan dari pemetaan fokus adalah untuk mencocokkan diri Anda dengan perilaku yang ingin Anda lakukan dengan mudah dan efektif dalam membantu Anda mencapai aspirasi Anda. Saat memulai dengan hal termudah yang paling memotivasi, Anda bisa naik peringkat secara alami ke perilaku yang lebih besar. Mungkin pada akhirnya makan blueberry bersama oatmeal Anda. Dalam desain perilaku, kita mencocokkan diri kita sendiri dengan berbagai kebiasaan baru yang bisa kita lakukan. Bahkan saat kita sedang sangat terburu-buru, tidak termotivasi dan tidak sempurna. Jika Anda bisa membayangkan diri Anda sendiri melakukan perilaku tersebut di hari terberat Anda dalam seminggu, kecocokannya mungkin tinggi. Mungkin bahkan itu adalah perilaku emas. Menemukan perilaku emas Anda dengan mudah. Sewaktu pertama kali mulai meneliti dan bereksperimen dengan pencocokan perilaku, saya membeli banyak kartu. Dengan latihan, saya belajar mengayunkan tongkat sihir untuk menghasilkan sekawanan perilaku dengan sangat cepat. Saya akan memasang timer selama 5 menit dan melihat apakah saya bisa menuliskan 25 perilaku di kartu-kartu itu. Lebih mudah daripada yang Anda kira. Kemudian, saya akan menyortir kartu-kartu perilaku itu dan memetakan mereka di peta fokus di meja dapur. Ini seperti mengerjakan teka-teki. Proses desain perilaku saya selalu dimulai dengan abstraksi, entah itu aspirasi atau hasil. Sekitar 20 menit kemudian, setelah mengikuti langkah-langkah dalam desain perilaku, saya akan menemukan perilaku spesifik yang dengan segera bisa saya ubah menjadi kenyataan. 20 menit dan saya pun selesai. Saya masih melakukan ini setiap saat, ini sangat cepat dan efektif. Saya akan menuntut Anda melewati peta fokus awal yang efektif bagi saya. Ide itu datang kepada saya sewaktu mengalami stres yang cukup berat karena harus mengatur konferensi besar di Stanford dan saya tidak tidur dengan baik. Saya bukan diri saya yang biasanya optimis dan saya benar-benar khawatir konferensi itu akan menjadi bencana. Namun, saya merasa tidur lebih lama akan membantu saya menjadi lebih optimis dan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan. Dengan hal itu sebagai aspirasi, saya pun duduk di meja dapur dengan serpi hitam favorit saya dan setumpuk kartu. Saya mulai mengayunkan tongkat sihir dan mencetuskan perilaku yang akan membantu saya tidur lebih baik. Mengeset ponsel ke mode pesawat setelah jam 7 malam. Makan malam 1 jam lebih awal. Menyalakan mesin white noise setiap malam. Memasang tirai anti cahaya. Membeli perlengkapan tidur yang nyaman. Ini adalah perilakunya ya.
Lanjut, melakukan ritual relaksasi selama 15 menit setiap malam, mendaftar semua kecemasan saya sebelum tidur, memasukkan Mili ke kandangnya di malam hari. Ini sekitar seperempat dari perilaku yang saya cetuskan, tapi Anda bisa mendapatkan gambarannya. Dengan setumpuk perilaku potensial di tangan, saya mulai menempatkan mereka di peta fokus saya berdasarkan dampaknya. Perilaku yang saya tahu akan memberikan dampak besar adalah mengeset ponsel ke mode pesawat, menyalakan mesin white noise di malam hari, dan memasang tirai anti cahaya. Jadi saya pun meletakkan mereka di area dampak tinggi. Saya juga memahami kalau memasukkan milik ke kandangnya pasti akan membawa perbedaan karena semakin tua usianya. Mili semakin sering keluyuran di malam hari. Makan malam lebih awal berarti saya bisa pergi tidur lebih awal. Tapi saya tidak yakin saya bisa tertidur lebih awal. Jadi saya menempatkan perilaku ini di tengah spektrum. Mendaftar kecemasan saya kelihatannya mungkin bisa berhasil, tapi saya tidak yakin. Kemudian saya meneruskan ke ronde kedua dan bertanya pada diri saya sendiri, apakah saya bisa mendorong diri saya sendiri melakukan masing-masing perilaku tersebut. Saya langsung mengetahui makan malam lebih awal terlalu sulit untuk dilakukan. Jadi saya menempatkan perilaku tersebut di ujung kiri. Tapi memasang tirai anti cahaya adalah perilaku satu kali yang mudah dilakukan karena saya bisa mempekerjakan seseorang untuk melakukannya. Saya menempatkannya di ujung kanan. Begitu pula dengan mesin white noise, menyalakannya setiap malam sangat mudah bagi saya. Mengeset ponsel ke mode pesawat akan membutuhkan banyak langkah. Menyalakan ponsel, geser ke atas dan seterusnya. Jadi saya mengedit kartu itu mengeset ponsel ke mode senyap. Lebih mudah. Kemudian kartu itu bergerak ke ujung kanan bersama kartu untuk memasukkan milik ke kandangnya setiap malam. Saat Anda menyelesaikan peta fokus, perilaku akan tersebar di atas denah itu. Petanya mungkin akan kelihatan seperti ini. Nanti teman-teman bisa langsung cek halaman 67 untuk gambarnya. Perilaku berdampak tinggi, sangat efektif membantu saya untuk titik-titik. Tuliskan aspirasinya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Di kolom di bagian sebelah kiri, saya tidak mampu mendorong diri saya sendiri melakukan perilaku ini. Dan di kolom sebelah kanan, saya mampu mendorong diri saya sendiri melakukan perilaku ini. Dan di bagian bawah, perilaku berdampak rendah tidak efektif untuk membantu saya untuk titik-titik. Nanti bisa cek gambarnya langsung ya, teman-teman. Lanjut. Seluruh proses pemetaan fokus ini hanya membutuhkan waktu beberapa menit, dan tiba-tiba saya menemukan perilaku emas saya. Satu perilaku satu kali memasang tirai anti cahaya, dan tiga perilaku yang bisa saya ubah menjadi kebiasaan. Mengeset ponsel ke mode senyap, menyalakan mesin white noise, dan mengandangkan Mili. Langkah terakhir dalam metode pemetaan fokus adalah memilih perilaku apa yang akan Anda desain. Apa yang dipilih dan apa yang tidak. Anda akan hampir selalu memilih beberapa perilaku yang berada di sudut kanan atas. Anda mendesain perilaku emas ini dan melupakan yang lain. Lanjut, nanti ada lagi gambarnya di halaman 68. Nanti bisa dicek langsung. Lanjut ke penjelasan. Sewaktu saya melihat perilaku emas saya di sudut kanan atas, yang membuat saya terkagum-kagum bukanlah kecepatan proses saya, melainkan betapa tepatnya proses itu terasa bagi saya. Selama berminggu-minggu, saya memikirkan bagaimana caranya agar bisa tidur dengan lebih baik, dan permasalahan ini terasa begitu melelahkan. Di dunia modern, kadang-kadang tidur bisa menjadi sesuatu yang sulit. Namun, dengan bergerak dari aspirasi menuju kepraktisan, tiba-tiba saya memiliki perilaku konkret dan mudah yang bisa saya lakukan. Mereka tidak terlalu kreatif atau sangat baru, tapi mereka adalah milik saya. Saya tahu saya bisa melakukan perilaku-perilaku itu. Saya BJ dalam kehidupan nyata saya.
Ketika melihat perilaku emas itu, saya merasa mengenalinya. Saya berpikir tentu saja saya bisa melakukannya, dan kenapa saya tidak memikirkannya sebelum ini. Bukan saya seorang yang bereaksi seperti ini terhadap proses pencocokan. Bukan saya seorang yang bereaksi seperti ini terhadap proses pencocokan. Setiap kali saya melakukan pemetaan fokus dengan para murid dan klien, ada banyak momen aha. Setelah menyelesaikan perilaku satu kali saya dan mengunci berbagai kebiasaan tidur baru, saya melihat perbaikan besar dalam tidur saya setelah sekitar 1 minggu. Sebelum ini, tidur saya payah di malam-malam ketika saya mencemaskan konferensi tersebut. Saya benci naik ke tempat tidur. Itu terasa seperti bersiap-siap melakukan pertempuran. Namun saya bisa mengubahnya. Saya tidur lebih lama, saya mendapatkan kembali optimisme saya dan saya menyelesaikan tugas yang kelihatan seperti tak ada habisnya untuk menjadikan konferensi tersebut sukses. Saya harus berterima kasih kepada peta fokus saya dan proses desain perilaku. Update, saya berhenti memasukkan Mili ke kandangnya di malam hari. Membayangkan bagaimana rasanya dikunci di kandang membuat saya merasa bersalah. Dan saya tidak suka merasa seperti itu. Jadi saya menghentikan kebiasaan ini dan itu adalah tindakan yang benar. Anda harus merasa bebas untuk merevisi setiap kali suatu kebiasaan baru ternyata bukan sesuatu yang Anda inginkan. Kalau Anda seperti kebanyakan orang, ketika selesai menyortir peta fokus, Anda akan menatap perilaku emas Anda dan merasa optimistis serta bersemangat. Apa yang ingin Anda lakukan dan apa yang bisa Anda lakukan akan menyatu menjadi apa yang kemungkinan besar akan Anda lakukan. Dan itu merupakan tanah tersubur untuk menumbuhkan berbagai kebiasaan. Dalam metode Tiny Habits, saya mengajari agar orang-orang memikirkan berbagai kebiasaan baru mereka sebagai benih-benih kecil. Kalau Anda menanam sebutir benih bagus di tempat yang tepat, benih itu akan tumbuh tanpa banyak upaya dari Anda. Memulai dengan perilaku yang bisa dan ingin Anda lakukan merupakan benih yang bagus. Memilih perilaku yang akan membawa kesuksesan bagi Anda meningkatkan kepercayaan diri dan kemahiran. Selagi Anda melakukannya dengan demikian, meningkatkan motivasi alami Anda untuk melakukan perilaku yang semakin besar dan semakin besar lagi. Akan tetapi, itu semua dimulai dengan sesuatu yang kecil, jujur, dan spesifik. Kita boleh bermimpi tentang aspirasi, tapi tidak tentang perilaku yang akan mengantarkan kita ke sana. Perilaku itu bersifat membumi, konkret. Mereka adalah pegangan dan pijakan yang membantu Anda mendaki tebing. Jalan Anda menuju puncak adalah milik Anda sendiri dan Anda memilih perilaku Anda berdasarkan sifat tebing yang Anda daki. Mencocokkan diri Anda sendiri dengan perilaku yang tepat adalah langkah paling penting dalam proses desain perilaku dan merupakan tempat yang penting untuk didatangi kembali saat melakukan pemecahan masalah. Tinjauan. Perjelas aspirasi atau hasil Anda. Cetuskan sekumpulan besar pilihan perilaku dan cocokkan diri Anda sendiri dengan perilaku emas yang spesifik. Begitulah cara Anda mempraktikkan desain perilaku dalam hidup Anda sendiri. Itu juga cara mencocokkan diri Anda sendiri dengan berbagai kebiasaan terbaik untuk melakukan tiny habits. Langkah-langkah dalam desain perilaku. Langkah 1, perjelas aspirasi atau hasil. Langkah 2, eksplorasi pilihan perilaku. Langkah 3, cocokkan dengan perilaku spesifik. Anda bisa melakukan desain perilaku dalam pekerjaan untuk mendesain program kesejahteraan diri, merekrut bakat terbaik, dan menciptakan berbagai kebiasaan untuk produktivitas. Metode yang saya bagikan ini adalah cara yang paling praktis, kuat, dan terpercaya untuk sukses dalam proyek profesional Anda. Konsepnya dapat diterapkan secara luas. Tiny habits untuk rapat yang lebih baik. Tiny habits bagi orang tua bekerja. Tiny habits untuk kerja tim yang efektif dan banyak lagi yang lain.
Langkah berikutnya dalam proses desain perilaku adalah menjadikan segalanya sesederhana mungkin. Jenis kesederhanaan yang saya bicarakan ini mungkin akan membuat Anda terkejut. Semua orang pernah mendengar tentang mengambil langkah kecil, tapi bertahun-tahun yang lalu, saya menyadari tidak ada orang yang membawa pendekatan ini cukup jauh dalam dunia perubahan perilaku. Jadi, saya melakukannya, dan hal itu menghasilkan terobosan. Dalam bab berikutnya, saya akan membantu Anda melihat arti sebenarnya dari kecil dan bagaimana caranya mewujudkan perilaku emas Anda menjadi kenyataan dengan memulai dari yang kecil secara sengaja, bertujuan, dan radikal. Lanjut, latihan kecil untuk mempraktikkan desain perilaku. Dalam latihan pertama, saya akan menentukan aspirasi bagi Anda. Tidur dengan lebih baik. Dalam latihan kedua, Anda akan menentukan aspirasi bagi Anda. Dalam latihan kedua, Anda akan menentukan aspirasi Anda sendiri. Latihan satu, jalan pintas untuk mencocokkan perilaku. Angka satu, gambarlah awan di selembar kertas. Langkah 2, tuliskan aspirasi tidur dengan lebih baik dalam awan tersebut. Langkah 3, cetuskan 10 perilaku atau lebih yang akan menuntun Anda kepada aspirasi Anda untuk tidur dengan lebih baik. Tuliskan masing-masing perilaku di luar awan dengan tanda panah yang mengarah ke awan. Sekarang Anda telah membuat sekawanan perilaku Anda. Langkah 4, berikan tanda bintang untuk 4 atau 5 perilaku Anda. 5 perilaku yang Anda yakin akan sangat efektif membantu Anda mencapai aspirasi tersebut. Langkah 5, lingkari semua perilaku efektif yang bisa dengan mudah Anda lakukan. Berpikirlah secara realistis. Langkah 6, temukan perilaku yang memiliki tanda bintang sekaligus lingkaran. Mereka adalah perilaku emas Anda. Langkah 7, desainlah cara untuk mewujudkan perilaku emas Anda menjadi kenyataan dalam kehidupan Anda. Berusahalah sebaik mungkin dalam langkah ini. Saya belum menjelaskan bagaimana caranya mendesain solusi secara sistematis. Jadi untuk sekarang gunakanlah intuisi Anda. Latihan 2, pemetaan fokus untuk menemukan perilaku emas. Kali ini pilihlah aspirasi Anda sendiri dan gunakanlah pemetaan fokus, bukan bintang dan lingkaran untuk mencocokkan diri Anda sendiri dengan perilaku emas. Langkah satu, gambarlah awan di selembar kertas. Langkah 2, tuliskanlah aspirasi Anda dalam awan tersebut. Kalau Anda tidak dapat memikirkan satupun, tuliskanlah mengurangi stres saya. Langkah 3, cetuskanlah 10 perilaku atau lebih yang akan menuntun Anda kepada aspirasi Anda. Tuliskan masing-masing perilaku di luar awan dengan tanda panah yang mengarah ke awan. Langkah 4, tuliskan masing-masing dari 10 perilaku tersebut di selembar kartu atau secari kertas kecil. Ini adalah langkah pertama dalam menggunakan pemetaan fokus. Langkah 5, sortirlah kartu-kartu perilaku itu ke atas dan ke bawah di sepanjang dimensi dampak. Jangan pikirkan kelayakannya, berfokuslah pada dampak yang dimiliki perilaku tersebut. Sebagai panduan, lihatlah denah pemetaan fokus beberapa halaman sebelumnya. Langkah 6, geserlah kartu-kartu perilaku ke arah samping di sepanjang dimensi kelayakan. Berpikirlah secara realistis, apakah Anda benar-benar bisa mendorong diri Anda sendiri melakukan perilaku ini? Langkah 7, lihatlah sudut kanan atas, itu adalah perilaku emas Anda. Kalau tidak ada apapun di sudut ini, kembalilah ke langkah 3, yaitu cetuskanlah 10 perilaku atau lebih yang akan menuntun Anda kepada aspirasi Anda atau hasil Anda. Tuliskan masing-masing perilaku di luar awan dengan tanda panah yang mengarah ke awan. Kemudian langkah 8, desainlah cara untuk mewujudkan perilaku emas Anda menjadi kenyataan dalam kehidupan Anda menggunakan intuisi Anda untuk saat ini. Saya akan membagikan cara sistematis untuk melakukan hal ini dalam bab yang akan datang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian 2 dari buku Tiny Habits ini. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 3, kemampuan melakukan dengan mudah.
yaitu poin berikutnya kemampuan. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Terima kasih banyak sudah subscribe, like, komen, dan juga bagikan. Semoga yang disampaikan di buku ini bisa membantu kita untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baik kita dan menghilangkan kebiasaan buruk kita. Dan juga mudah-mudahan kita bisa menularkannya kepada keluarga kita dan orang di sekitar kita. Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.